Hentakkan langkah merajut masa depan SMP. Izin Bapak Ketua Komite, Bapak Ibu Guru, sarang anak-anak OSIS yang akan menyampaikan visi dan misi sekolah kita. Mande sami-sami uning apa sih sebenarnya visi kita, misi kita, tujuan sekolah kita, sehingga kita bisa menyatukan pikiran, menyatukan langkah untuk mencapai tujuan sekolah kita. Nah itu visi dan misi SMP Negeri 3 Sukawati. Ini yang sajikan lewat PowerPoint Banten Kiap kalau tiang ngomong Banten, karena niki misinya banyak, kemudian tujuannya juga banyak, cuma visinya kan visinya saja yang singkat seperti itu. Visi, misi, dan tujuan sekolah. Kenapa harus ada visi, misi, dan tujuan sekolah? Ini dilatar belakangi oleh sekolah merupakan lembaga pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar pengelolaan sekolah dapat berjalan dengan baik, sehingga dibutuhkan rencana yang strategis. Seperti itu. Kenapa ada visi, misi, dan tujuan sekolah, itu dasarnya, latar belakangnya. Kemudian berikutnya adalah visi sekolah. Visi sekolah itu gininya dulu, pengertiannya adalah merupakan imajinasi moral yang dijadikan dasar atau rujukan dalam menentukan tujuan atau keadaan masa depan sekolah yang secara khusus oleh sekolah itu sendiri. Kita mempunyai tujuan, masing-masing sekolah mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, merupakan turunan dari visi pendidikan nasional yang dijadikan dasar untuk merumuskan misi sekolah kita. Kemudian yang ketiga, merupakan tujuan sasaran untuk pengembangan sekolah di masa depan yang diimpikan agar terus terjaga kelangsungannya dan perkembangannya. Nah itu apa yang dia sampaikan tadi di sambutan, agar tetap terjaga baik itu disiplin kita, baik prestasinya, sehingga harus sekolah itu merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah. Seperti itu. Kemudian, nah ini misi kita, visi SMP Negeri 3 Sukawati adalah mewujudkan sekolah yang beriman. Itu sudah pasti, kita harus beriman. Kemudian sehat. Nah kalau sudah sehat, kita bisa cerdas. Kalau sudah cerdas, kita bisa berprestasi. Kemudian mandiri yang berkarakter. Karakter ini sangat penting sekali. Walaupun kita pintar tapi tidak berkarakter, itu tidak ada kandungannya. Ada istilah kalau agama tanpa ilmu apa ya? Lumpuh, buta. Kalau ilmu tanpa agama juga lumpuh. Seperti itulah. Kalau kita pintar saja tidak berkarakter, karakter itu banyak sekali ininya, item-itemnya berlandaskan trihita karana. Kenapa dipilih trihita karana? Itu karena ada hubungan vertikal dan horizontal yang harus kita jaga. Yang pertama, hubungan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa itu harus tetap terjaga dengan baik, karena melalui doa apa yang kita harapkan mungkin akan tercapai, seperti itu. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan manusia. Jadi hubungan kita, bagaimana tugas kita di sekolah, kalau kita sebagai seorang guru bagaimana, sebagai pengurus OSIS bagaimana, sebagai staf pimpinan apa tupoksi kita harus kita jalankan dengan baik. Sebagai orang tua di sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, apa tugasnya agar bisa kita jalankan dengan baik. Kemudian yang ketiga, hubungan manusia dengan lingkungan. Bagaimana kita menjaga lingkungan sekitar kita ini menjadi bersih. Jangan hanya nak tugas gini itu kepala sekolah memeriksa kebersihan anak-anak. Jangan seperti itu. Bapak Ibu guru, anak-anak OSIS kalau sudah masuk ke kelas, kalau masih kotor, silakan tidak mengajar materinya dulu, suruh anak-anak membuang sampah terlebih dahulu. Itu. Kemudian di tengah-tengah sekolah masih kalau kotor, luangkan waktu. Begitupun juga dengan anak-anak OSIS. Silakan ingatkan teman-temannya yang mendapat piket di kelas.
duduk menyapu dengan baik. Kalau bisa luangkan waktu untuk membersihkan kaca, misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali seperti itu. Nah itu kenapa dipilih berlandaskan Trihita Karana, biar hubungan vertikal dan horizontal tetap terjaga dengan harmonis. Tidak hanya menuntut hak saja, kewajiban itu semua dilaksanakan dengan baik seperti itu. Ini maksud daripada visi SMP kita, Pak Pemangi. Mudah-mudahan ada komunikasi yang baik, ada kerja yang sama dengan baik dengan komite kita yang baru ini, sehingga terjalin komunikasi. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik, yang yakin sekali Pak Pemangi, karena dasar dari prestasi apapun adalah komunikasi. Kalau komunikasinya sama dengan kamar mandi di rumah nih Pak Mangi, kalau sampet saluran airnya mungkin kita tidak bisa menyalurkan kemana-mana kan gitu. Begitu juga dengan di sekolah, kalau sampet salah satu komunikasinya, jangan hanya mengharapkan komunikasi itu dari atasan ke bawahan aja. Boleh bawahan atau anak-anak, bapak ibu guru mempunyai ide atau apa, sampaikan ke orang tua sekolah. Kalau menyebut kepala sekolah terlalu serap rasanya, orang tua di sekolah seperti itu dalam hal ini. Walaupun ya dalam hal ini umurnya masih muda, tetapi karena status yang sebagai orang tua, wajib hukumnya bapak ibu apapun yang dilaksanakan itu harus disampaikan kepada orang tua sekolah seperti itu. Nah, lanjutkan. Nah ini misi, ini paparan dari misi itu adalah mewujudkan tempat belajar yang kondusif. Bagaimana kita bisa belajar kalau tempatnya tidak kondusif? Kan nggak bisa. Maka kita harus menciptakan tempat belajar yang kondusif seperti itu. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berkarakter. Ini harus seperti, walaupun kita agak kurang di akademik, tapi kalau sudah berkarakter, saya yakin sekali itu prestasi akan diraih. Kemudian yang ketiga, membina dan menumbuhkan nilai-nilai seni dan budaya, disiplin berkarakter di kalangan siswa. Ini bukan di kalangan siswa saja sebenarnya, baik bapak ibu guru juga harus berkarakter. Tidak semau gue melaksanakan, harus minta izin dulu, karena ini adalah suatu organisasi di sekolah. Seperti itu. Lanjut. Nah ini misi kita jadinya. Nah misi kita yang pertama, menemukan kesadaran akan penghayatan ajaran agamanya masing-masing serta pendidikan budi pekerti, sehingga warga sekolah tumbuh sebagai insan yang beriman, disiplin serta bertanggung jawab. Itu yang pertama, misi kita. Kemudian yang kedua, mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman. Yang ketiga, membentuk masyarakat sekolah yang cerdas dan terampil berwawasan budaya. Yang keempat, meningkatkan karakter atau kebiasaan warga sekolah berperilaku sopan santun. Berperilaku sopan santun, bapak ibu guru mungkin sudah tahu apa itu berperilaku sopan, kemudian ramah, ya. Kemudian anak-anak perlu kita kasih apa sih sebenarnya sopan santun itu. Kalau bertemu bapak ibu gurunya di luar sekolah, tetap memberikan salam seperti itu. Jangan cuek, kadang-kadang merasa tidak perlu, nah seperti itu. Jangan itu ya, tetap sopan santun dan ramah. Kemudian meningkatkan kebiasaan dan berperilaku sehat. Ninggalin sampah, kayak di utara parkir itu masih ada anak-anak yang membuang sampah di depan, jangan dibiarkan. Jangan hanya menunggu orang tua atau kepala sekolahnya yang menegur anak-anak. Bapak ibu boleh menegur anak-anaknya. Siapapun yang melihat sampah padang rumput yang tinggi, sampaikan ke pesuruh. Siapa saja boleh, harus tiang. Nah itu masih yang lihat ada sampah-sampah di utara parkir itu di depan, dibiarkan seperti itu. Nah tolong mari kita bersama-sama menjaga. Ini bukan tugas tiang saja, ini tugas kita bersama menjaga lingkungan sekolah. Karena apapun yang ada di sekolah ini sudah kita distribusikan kepada bapak ibu.
apapun hasil dari sekolah ini, tidak petiang saja sendiri. Makanya karena sudah seperti itu, makanya kewajiban dari semua orang untuk menjaga sekolah kita ini tetap bersih seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keenam, meningkatkan prestasi dalam bidang olahraga. Ini bapak olahraga niki, guru-guru olahraga, apa yang pengalaman kita di tahun-tahun yang lalu itu kita kubur dalam-dalam. Mari kita kalau memang ada lomba-lomba, baik itu gerak jalan atau apa di bidang olahraga, jangan saya sing demen dengan ini, jangan seperti itu. Kita tetap berkarya untuk diri kita. Bapak Ibu bekerja itu untuk diri Bapak Ibu sendiri, karena yang akan menikmati hasil kerjanya adalah Bapak Ibu sendiri, bukan kepala sekolah. Nah, itu yang perlu yang tegaskan kembali. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif yang berkualitas. Kemarin ada anak-anak yang nakal atau ada anak-anak yang sampai alfanya sekian kali, ya bukan wali kelas saja, Bapak Ibu yang mengajar di kelas itu agar ikut mengingatkan. Kalau sudah semua seperti itu, dia yakin sekali. Kalau hanya sebagian-sebagian aja, misalnya hanya menunggu guru BK, menunggu uang kasih kesiswaan, atau menunggu tiang sendiri, sementara Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tidak menegur, dia yakin sekali ada anak-anak itu merasa terayomi seperti itu, sehingga semua memberikan peringatan bagi anak-anak. Betul nggak nih Bapak Pemanggi? Artinya semua memberikan peringatan, alpanya, kemudian mungkin malas atau bagaimana. Nah itu. Kemudian yang ke-8, meningkatkan prestasi dalam bidang akademis. Mudah-mudahan dapat kita raih. Kemudian yang ke-9, meningkatkan keterampilan dalam bidang seni dan kerajinan dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa. Ya. Nanti semester 2 kita akan jalankan ekstranya supaya kita dapat menggali potensi siswa, sehingga kalau ada lomba tidak lagi kita menggabah-gabahkan memilih siswa seperti itu. Kemudian yang ke-10, mengembangkan pelatihan dan bimbingan untuk peningkatan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi, yaitu misalnya dalam mengajar tidak menuntut metode diskusi. Nah, bila perlu anak-anak sekali-sekali bagian dari tujuan pendidikan nasional itu untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan menyediakan sarana prasarana yang memadai seperti itu. Nah, ini tujuan sekolah kita, tujuan SMP Negeri 3 Sukawati. 1. Menjadikan peserta didik yang taat melaksanakan ibadah, sehingga kita sebelum memulai pembelajaran kita melaksanakan tulisan ye. Ini poin nomor 1 sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua, menjadikan peserta didik yang memiliki perilaku dan kebiasaan hidup sehat sehingga terwujud warga yang sehat jasmani dan rohani. Nah, selalu ini harus sehat. Kalau sehat berarti lingkungannya harus bersih. Kalau sudah bersih, ya tercapai ini. Nah, seperti itu. Makanya kita bersama-sama menjaga kebersihannya. Tidak bisa kita sebagian-sebagian. Gitu. Selanjutnya tujuannya adalah 3. Meraih kejuaraan dalam lomba-lomba akademis maupun non-akademis, baik itu di tingkat kabupaten maupun provinsi. Kemudian yang keempat, adanya proses pembelajaran dan bimbingan yang sama ini ya, karena ini penjabaran dari misi. Kemudian memperoleh peningkatan nilai rata-rata ujian nasional setiap tahun. Selanjutnya, menjadikan peserta didik lulus diterima pada sekolah SMK atau SMA yang unggulan. Menjadikan peserta didik memiliki sikap ilmiah sehingga diharapkan adanya prestasi di dalam bidang karya ilmiah remaja atau KIR. Kemudian menjadikan peserta didik memiliki keterampilan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Yang ke-9, memiliki kelompok seni tari, ya salah ketik saya, seni tari dan seni tabuh yang berkesinambungan serta dapat pentas dan meraih kejuaraan tingkat kabupaten dan provinsi. Ini harapannya, mudah-mudahan bisa terwujud. Sekolah ini harus ya memiliki standar kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini harus
terus sebagai acuan kita dalam melangkah ini. Kemudian yang kedua, sekolah memiliki perangkat pembelajaran. Ini Bapak Ibu guru yang lengkap. Yang lengkap itu yang kemarin sudah disampaikan oleh Wakasek kurikulum. Itu rencana-rencana ke depan kita. Kemudian yang ketiga, pakem mampu dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh warga setempat. Apa itu pakem? Pembelajaran aktif maksudnya ya, pembelajaran aktif. Kemudian yang keempat, sekolah mampu mengembangkan strategi penilaian. Nah, kemarin di daring Bapak Ibu guru sudah mengembangkan baik itu dari Google Form atau apa itu, silakan yang serahkan semua nih ke sama Bapak Ibu guru. Kemudian yang kelima, sekolah memiliki standar pengembangan bahan dan sumber pembelajaran. Bila perlu Bapak Ibu guru tidak berpaku pada buku paket saja atau buku LKS saja, boleh Bapak Ibu guru membuat modul lah istilahnya seperti itu. Kalau buku kan dimaafkan itu tidak ada maksud apa-apa, karena dia sebagai orang tua hanya ingin komunikasi di antara kita selalu terjaga dengan baik, kemudian bisa mencapai satu pikiran, satu langkah untuk mencapai tujuan sekolah, visi misi kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Yang tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.